Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar Al-Quran hadis tentang hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Ustazah lihat sudah banyak yang mengerti dan sudah banyak yang paham tentang hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Nah, kali ini Ustazah akan jelaskan perbedaan antara hukum bacaan idhar dan hukum bacaan ikhfa. Kita simak baik-baik ya. Idhar adalah hukum bacaan ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf tersebut, maka bacanya harus jelas. Ya. Misal bacaan lafaz anhum. Nah, an ada nun sukun bertemu ha, hum. Bacanya harus jelas. An nun sukunnya jelas, an, hum. Ha-nya juga harus jelas ya. Sampai sini sudah paham? Oke, lanjut. Nah, untuk bacaan ikhfa ini lawan kata, bisa dibilang lawan kata. Karena kalau tadi idhar itu bacanya jelas, kalau ikhfa ini bacanya harus samar-samar, nggak boleh jelas ya. Misal misyarri ya, nun sukunnya itu nggak boleh dibaca jelas min, nggak boleh gitu, tapi agak samar-samar syarri dan ditambah dengan dengung. Oke anak-anak, harus ada dengung. Syarri. Coba bedakan antara anhum dengan syarri. Jelas berbeda kan ya? Anhum nun sukunnya jelas dibaca an, jelas. Kalau min syarri nggak boleh dibaca min syarri, no ya, tapi harus samar. Min syarri harus samar, tidak jelas dan harus ada dengungnya. Min syarri. Nah, sekarang kita praktekkan membaca bacaan idhar dan ikhfa dalam satu ayat. Dalam satu ayat. Ustazah ketemu nih, ada bacaan idhar dan ada bacaan ikhfa di surat Al-Quraisy. Coba kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Coba kalian cari dalam satu ayat di surat Al-Quraisy ini, di ayat berapa yang ada bacaan idhar dan ada bacaan ikhfa-nya? Sudah ketemu? Betul sekali, ada di ayat terakhir. Min ju'in. Itu bacaan apa? Nun sukun bertemu jim, bacaan ikhfa. Jadi nun sukunnya nggak jelas ya, samar-samar. Min ju'in. Nah, lalu ada bacaan idhar di lafaz min khauf. Min khauf. Nun sukunnya dibaca jelas. Karena apa? Karena bacaan idhar. Dari sini sudah difahami.
Jadi kalau bacaan ikhfa itu harus samar, kalau bacaan idhar harus jelas. Dan kalau bacaan ikhfa harus ada dengungnya, kalau bacaan idhar nggak boleh dengung. Nah, itu perbedaannya ya. Coba kita lihat lagi di ayat terakhir surat Al-Quraisy. Min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, min ju'in bacaan ikhfa, kalau min khauf itu bacaan idhar. Nah, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan yang ada bacaan idhar dan bacaan ikhfa ya. Kalian bisa belajar mencari bacaan idhar dan bacaan ikhfa dan harus bisa membedakan ya. Oke anak-anak, Ustazah akhiri dulu. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.